Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau menunjukkan ya bagaimana cara praktek penyetelan katup pada kendaraan Toyota Jang seri 5K ya. Nah, sebelum itu sedikit informasi kenapa perlu dilakukan penyetelan katup. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan kinerja katup ya. Katup itu kan fungsinya kan membuka menutup ya dari saluran intake atau dari karburator, ini masih karburator ya. Kemudian satunya saluran exhaust atau keluar melalui knalpot. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa namanya logam itu pasti ada yang namanya pemuaian. Nah, jadi harus ada gapnya atau jaraknya. Jika tidak ada, maka ketika mesin panas katup nggak bisa menutup sempurna karena batang katupnya memuai dan tidak bisa tertekan oleh di sini berarti oleh rocker arm. Jadi kita perlu lakukan penyetelan, dan kalau misalkan terlalu gangpung nanti hasilnya nggak maksimal karena pembukaannya tidak seluas, selebar atau sebagaimana yang dibutuhkan oleh mesin ya. Jadi bisa untuk memaksimalkan kinerja katupnya. Baik ya, untuk mesinnya sendiri saya menggunakan Jang ini ya. Yang pertama kita siapkan fender cover ke dalam ya, sama kunci kotaknya juga pasang seat cover sama steering wheel cover. Ini steering cover ya, dan seat cover karena ini praktek kendaraan di pasang ya. Jika sudah ada kunci kontaknya bisa langsung dipasang, kalau enggak itu nanti kalau ada kunci kontaknya dipasang, dan kalau misalkan sini jendelanya menggunakan elektronik itu dibuka. Kalau ini pakai engkol ya, jendela sebelah kanan saja dibuka dan ditarik tuas buka kap. Ya, setelah seperti ini kita pasang fender cover ya sebagai pengaman di kendaraan. Adalah ini kan kita praktek mesin sudah ready ya, bukan habis overhaul atau bongkar kita rakit. Ini mesin sudah misalkan servis berkala sudah berjalan, kemudian kita lakukan penyetelan katup ya. Jadi yang perlu kita lakukan langsung saja coba mesin nyala atau tidak. Sebelum ngecek mesin bisa nyala atau tidak, kita cek terlebih dahulu. Ini syarat wajib menyalakan mesin ya, cek radiator ada airnya atau tidak. Ini ada ya, ada airnya. Selanjutnya cek oli, ada olinya atau tidak. Ini praktek apapun ya, itu kalau menyalakan mesin itu harus dicek dulu air radiator, kemudian oli, yang satunya adalah tegangan baterai. Kalau satu di antara itu tidak sesuai, itu tidak diizinkan menyala ya. Biasanya untuk baterai nggak ada tegangannya, nggak mungkin menyalakan. Plus. Biasanya ini yang dekat dengan bodi itu biasanya ini ada 12,46 volt. Jadi sudah diizinkan untuk menyala. Ini kebetulan kuncinya belum tak ambil, saya ambil dulu sebentar. Nah, ini kuncinya sudah saya ambil. Selanjutnya kita coba nyalakan.
pastikan posisi gigi itu netral ya, ini manual, posisi netral ya. Untuk prosedurnya ya, sebelum kita melakukan pembuatan katup, kita lepas terlebih dahulu untuk yang negatifnya. Negatif baterai lepas. Oke. Negatif baterai lepas, artinya apa? Biar tidak terjadi doubles ya. Yang negatif kita lepas ya, habis. Jadi meminimalisir kemungkinan konslet ya. Meskipun kita tidak mainan ini listrikan. Baik, setelah terlepas, yang kita lakukan pertama adalah memposisikan pada top silinder. Nah, di sini bagian dalam itu ada posisi 0. Nah, di sini ada kelihatan. Nah, ini sebelah sini itu ya, ini angka 0, 0, 10, kemudian 20. Nah, ini 0, 10, 20 di garis ini. Ini 0 yang nempel pada cover ini. Sini ya, diluruskan dengan cowakan yang ada pada puli. Jadi pulinya dilepaskan ke angka 0 terlebih dahulu ya. Bisa menggunakan kunci ring ukuran 19 atau menggunakan kunci soket langsung. Nah, ini saya biar mudah menggunakan kunci soket langsung ya, biar cepat. Putar arah jarum jam sesuai keterangan mesin. Kunci nomor 19. Nah, 19 pasang. Dan kita pasang di pulinya. Puli yang tadi saya tunjukkan ya. Kelihatan? Ini puli ya. Dan kita putar searah putaran jarum jam. Dari sini Ki. Nah, sip. Oke. Ini udah dicowakan, udah dikasih bantuan tip X juga di sini cowakannya. Nah, seperti ini, kelihatan nggak? Ini ada putih-putih cowakan lurus dengan angka 0. Kelihatan nggak? Dari atas ini itu kelihatan. Cowakan pada tuh, pada puli ya. Ini ada cowakannya. Ini kebetulan didobeli pakai tip X. Ini lurus dengan angka 0 ya, angka 0. Setelah seperti ini penyetelan ada dua kali ya. Yang pertama top silinder pertama atau silinder 1 ya, piston nomor 1, dan top silinder 4 atau piston nomor 4. Nah, untuk mengetahui ini top silinder 1 atau 4 itu kita bisa buka distributornya ini ya. Kita buka, kita lihat rotornya. Ini rotor ya. Rotornya itu bagian kuningannya menghadap kemana? Kalau menghadap ke ini kan tutup seperti ini tutup ya. Ini menghadap ke sini, berarti kabel ini nih. Ini kabel kemana? Ini kabel ke silinder 1, berarti ini tip top silinder 1. Atau kalau ragu, kalau barangkali ini akan terlepas, ini bisa dibuka. Nanti di distributor sini ada tulisan angka 1 sini ya, ada tulisan angka 1, berarti ini top silinder 1 atau piston 1. Ini baru top silinder piston 1 ini ya. Nah, sudah tahu, kita lepas selang-selang yang ada pada headnya. Ini cover head kita lepas menggunakan kunci ring nomor 12 ya. Untuk pelepasan diusahakan gantian, jangan langsung lepas satu, jadi bareng-bareng lepasnya ya, dia kawan bareng-bareng. Keras. Marinya kita lepas
ke seperti ini. Kemudian penempatan alat dan bahan itu jangan di kendaraan, apalagi di akhir sini, nanti kalau nempel jepret ya bisa meledak. Penempatan bahan di tempat yang aman. Biasa kita buka covernya ini, tarik aja ke atas, kemudian geser. Tempatnya lagi di tempat yang aman. Baik, kebetulan ini kan mesin bukan terbongkar ya, bukan yang overhaul terus diperbaiki. Ini mesin udah nyala. Kemudian kita tes lah ciri-cirinya lagi nih. Untuk top silinder 1 itu yang akan disetel itu kocak nih, sebagai contoh ini kita cek, ini ada jarak, ini goyang, bisa goyang satu ya, ini bisa goyang, terus ini satunya ini bisa goyang. Kalau yang ini enggak, ini seret, ini nanti setelan pada top silinder 4, ini seret, ciri-cirinya lagi itu. Nah, untuk urutannya itu di manual book ada sebenarnya, cuma di sini saya akan memberitahukan tipsnya ya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan untuk in X itu bukan berurutan in X, bukan seperti itu. Kita lihat di sini di radiator ya. Ini masuknya kemana? Ini lurusnya ke knalpot, berarti ini X atau ke knalpot ya. X, ini in atau masuk dari karburator. Ini in, kemudian ini in lagi, ini X lagi. Ini X ya. Baru ini in X. Untuk urutannya seperti itu. Nah, untuk yang disetel pada top silinder pertama itu in X pada silinder 1 ini 2 ya. Kemudian innya silinder 3, silinder 2, silinder 2, innya silinder 2 dan X nya silinder 3 seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tips mengingatnya itu yang disetel itu 2 in sama 2 X ya. Top silinder 1 dua-duanya kesetel in sama X ya. Kemudian silinder 2 itu innya doang. Lah yang silinder 3 baru X nya doang ini. Nah, ini kan knalpot. Kalau ini ke karburator. Jadi 2X ini sama ini ya. Ini sama ini, kemudian 2 in. Ini sama ini. Nah, nanti untuk silinder 4-nya kebalikannya, berarti yang belum setel. Berarti ini 2 sama ini 1 dan ini 1. Untuk yang top silinder 4. Kita sebut dulu yang top silinder satunya ya. Untuk penyetelan di sini ada 2 setelan ya, untuk mesin panas dan mesin dingin. Nah, yang kita gunakan adalah mesin dingin karena ini juga mesin dingin, karena buat praktisnya itu dingin. Kenapa? Karena ketika dingin itu lebih enak untuk disetel. Kalau panas itu lebih susah, tapi lebih presisi sebenarnya. Tapi kalau panas itu lebih ya kurang nyaman lah. Apalagi kalau ngengkol ini kuli itu akan gitu ya. Nah, ini akan filler big ya, filler big ukuran 0,2 untuk yang in dan 0,3 untuk yang X ya. Jadi yang terkenal itu bisa, logikanya kan buang pembakaran itu lebih panas ya daripada pemasukan dari angin sama gas itu kan dingin. Jadi lebih ya, mungkin semua kendaraan seperti itu. Untuk yang ada setelannya X itu lebih besar dibanding ini. Menggunakan filler obeng plus. Ini ada yang plus, ada yang min ya. Ini plus, ini min. Jadi kita gunakan 2, plus sama min. Ini plus sama min ya. Kemudian sama kunci ring ya. Ini untuk yang pertama min terlebih dahulu, ini min ya. Min, kemudian ini ya ini min. Nah, untuk penyetelannya perlu diperhatikan. Sebenarnya bisa sebelum setel itu dicek terlebih dahulu. Kalau udah sesuai nggak perlu di setel ya. Ini untuk yang 0,3 ini 0,2 ini 0,3 ya. Kita coba dulu 0,3. Nah, ini pas. Kenapa saya katakan pas? Karena seret. Jadi setel seseret-seret mungkin, tapi jangan merenggang. Ini kan ada pernya. Kalau paksa pakai obeng min pun dipaksa masuk. Nah, jadi seseret mungkin tapi bisa tanpa merenggangkan ini lagi. Jadi posisinya tetap enggak berubah. Nah, kita masukin, jangan tusuk seperti ini ya. Caranya tuh gesek dari samping seperti ini, gesek ya dari samping, kemudian ditarik seperti ini. Seperti itu ya. Ini untuk yang X ya. Nah, ini yang X, satunya lagi yang mana? Satunya lagi yang ini. Kita cek di sini. Nah, ini terlalu renggang nih. Ini terlalu renggang. Kita setel yang ini. Ini X-nya terlalu renggang. Kita setel. Ya, untuk penyetelan yang pertama lakukan adalah masukkan kunci ringnya. Nah, posisinya di
antara yang free ya. Setelah itu kita tahan dengan obeng min. Nah, kunci ring mau mengendorkan itu kemana? Ke sini ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi obeng plusnya itu nahan sedikit untuk putar ke kanan, jangan sampai ikut muter ya. Obeng min untuk nahan dan kita putar ke kiri. Nah, seperti ini. Karena ini kita mau mengencangkan, jadi dilebihkan karena nanti akan putar ke kanan ya. Kita lepas, kemudian kita setting jaraknya, gapnya, setelannya biar pas, diputar ke kanan lagi. Ini obeng plusnya biar seret, ini kan tadi longgar biar seret lagi. Nah, segini udah cukup. Nah, setelah itu tahan obeng minnya, kita kencangkan kunci nomor 12 nya. Ini kunci kan ke kanan, jadi agak sedikit ini menahan ke kiri, mutar ke kiri, bukan diputar, ditahan ke kiri biar nggak ikut muter ke kanan. Nah, seperti ini. Lagi tipsnya tuh ini, kadang anak-anak nyeting tapi nggak sesuai hasilnya karena terakhirnya tuh obeng minnya ini nggak ditahan. Nah, cukup, nggak perlu kencang-kencang. Selanjutnya kita cek lagi pas atau tidak. Ini seret. Nah, ini pas. Jadi setelan tips penyetelan katup itu seseret mungkin ya, sesempit mungkin tapi masuk ya, seseret mungkin tapi masuk. Jadi kalau misalkan renggang itu nanti bunyi tak 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 tak, tak atau kasar lah mesinnya karena terlalu renggang. Setelahnya itu harus seret ya, seret tapi bisa masuk dan bukan menekan pernya, jadi masih posisi awal. Nah, ini untuk yang X2 sudah selesai. Selanjutnya yang untuk yang in menggunakan 0,2, penyebutannya 0,20 nggak apa-apa, 0,30 nggak apa-apa, tapi bukan 0,20 0,30 ya, karena itu belakang koma bukan puluhan. Ini untuk yang 0,2 ya, di in ini silinder 1. Nah, ini lot kocak sekali, ini mungkin anak nyetelnya 0,3, harusnya 0,2. Ini kocak sekali. Kemudian katanya ini juga kocak sekali, ini sangat longgar sekali malah. Nah, kita setel dulu yang ini karena kebetulan saya megang obeng min ya, obeng min saya, jadi kita setel dulu yang silinder nomor 2 bagian in. Ini kocak sekali, neplek nih. Caranya seperti tadi, pasang kunci ring, tahan berlawanan putaran ring, ringnya mau kendorkan, berarti ini agak ke kanan sedikit ditahannya biar nggak ikut muter ya. Nah, ini mau dikencangkan, karena mau dikencangkan maka kita putar lebihkan untuk posisi obeng ini memutar ke kanan, jadi biar dia bisa masuk. Kalau kurang nggak dilebihkan nanti nggak bisa masuk. Ini yang 0,2, yang ini yang mana, yang paling tipis ini berarti. Kita cek ini kok bentar ya, diputar cara putaran jarum jam sampai seret. Nah, segini pas, seret mungkin tapi enggak merenggangkan ini ya, pernya ya. Ini tahan, kemudian kencangkan kunci nomor 12. Nah, seperti tadi ketika ini muter ke kanan itu obeng minyak menahan ke kiri ya, biar enggak ikut muter, karena kalau ikut muter nanti hasilnya enggak presisi ya. Cukup, kita cek lagi. Kalau nanti setelah dicek nggak sesuai, berarti setelah lagi. Nah, ini pas ya, ini seseret mungkin tapi masuk dengan gampang. Selanjutnya untuk yang ini lot lestari, kita gunakan ganti kunci obeng plus. Ini udah obeng plus ya. Oke, tadi kita masukkan terlebih dahulu, kemudian ini tahan ya, ini putar ke kiri, ini nahan kanan dikit sambil ditekan ke bawah. Nah, set, karena ini mau dikencangkan maka dilebihkan. Nah, setelah itu kita setel lagi untuk yang in dari silinder nomor 1. Nah, ini pas, ini pas. Ini kita tahan obeng plusnya ya, tahan, kemudian kencangkan murnya. Nah, ketika mengencangkan terakhir itu ditahan biar nggak ikut muter. Oke, kita cek lagi. Ini seret ya, pas gini. Ini 0,2. Jadi ini dari karburator 0,2 ini ya, 2 ini. Kemudian yang X yang rectal pot ini silinder 1, katup paling sini paling depan, sama yang silinder 3 ini yang X ya.
Ini untuk top silinder 1 sudah selesai. Kita lanjut putar puli lagi untuk top silinder 4 dengan cara memutar puli satu putaran lagi ya, 360 derajat. Reset lagi, kita putar lagi sekalian di flash biar kelihatan mas. Ini tip X nya ya, kelihatan ya. Kita putar secara putaran jarum jam sampai angka 0 kembali. Berarti posisi piston berada di top titik mati atas ya, atau TMA. Silinder 1 dan silinder 4. Kita lurus. Udah ya. Itu ada DR nya kelihatan lurus dengan angka 0. Ini untuk pembelajaran dikasih tip X biar lebih jelas. Setelah sudah, kita cek ya. Tadi kan di piston ciri-cirinya itu kan rotor menuju ke busi nomor 1 ya. Ini sih busi nomor 4 itu ini ya. Nomor 4 sini berarti berada di sini nih. Sini ya. Coba kita cek buka rotornya. Harusnya tuh berada di sini. Ya, benar ya. Ini menuju ke sini, buka busi ke sini. Nih, rotornya ngadap ke sana. Ya, ke busi nomor 4 atau posisi pengapian atau top kompresi. Top kompresinya silinder 4. Kalau tadi sebelumnya top kompresinya silinder 1. Nah, ciri-cirinya lagi ini kocak. Ini kocak ya, top silinder 1 dua-duanya. Kemudian stop silinder 1, stop silinder 4 ya, dua-duanya. Terus silinder 3 itu in-nya doang atau dari karburator. Ini ya kelihatan ya. Kemudian silinder 2-nya itu X-nya doang ini. Selain itu kencang semua. Kencang. Ya. Penyetelan seperti tadi. Nah, ini min. Ini 1 plus. Ini ya harusnya kalau bisa nanti plus semua, min semua. Tapi ini ya prakteknya seperti itu barangnya. Kita dulu untuk yang min ya. Praktis paling luar itu yang ke knalpot atau X ya, 0,3. 0,3 ya. Sini ada tulisannya sebenarnya, cuma ini udah hilang. Jadi saya rasakan, dan ini tiga-tiganya udah ada ukurannya lah. Ini untuk yang X ya. Ini kocak sekali ya. Ini untuk X nya kocak sekali, harusnya lebih serat lagi. Kita setel seperti tadi. Ini ditahan obeng minnya, masukkan kunci ring, obeng min ditahan, putar berlawan arah jarum jam kunci ringnya. Nah, karena ini mau mengencangkan jadi dilebihkan. Kemudian kita setting setelan katupnya, dikencangkan pelan-pelan. Nah, ini udah seret, udah pas gini. Tahan, ini putar lagi searah jarum jam untuk mengencangkan. Dengan obeng min menahan sedikit berlawanan dengan putaran kunci ringnya. Oke, kita cek. Nah, ini udah pas segini ya, seret-seret pin masuk. Ya, berarti bukan perawan yang dijebol, tapi udah pasangannya ya. Tadi untuk X nya, kemudian X nya untuk silinder nomor 2 yang X ya, kita cek. Ini pas ya, seret. Ini kebetulan seret pas. Jadi untuk X nya silinder 4 sama silinder 2 udah pas ini. Lanjutnya untuk yang in silinder 4. Ini in ya, silinder 4. Ini kocak sekali, perlu kita setel. Nah, masukkan obeng kunci ring, tahan obeng min, putar berlawan arah jarum jam, lebihkan dikit, kita kencangkan, setel, seret biar seret ya. Ya, udah seret. Kita putar searah jarum jam dengan obeng min menahan biar nggak ikut putar. Oke. Nah, segini pas ya. Pas. Selanjutnya untuk yang silinder nomor 3 yang bagian ke karburator, ini juga kocak. Kita setting lagi, masukkan, kendorkan, putar sedikit sambil tahan ini. Nah, udah pas, kencangkan lagi sambil minyak tahan. Baik, setelah tersetel semua ya, jadi tadi yang top silinder 1 ya, intinya setiap kali top kompresi 1 itu ada 2 in sama 2 X ya. Top silinder 1 in X nya di silinder 1, sedangkan in nya lagi itu silinder 2, X nya itu silinder 3 ya. Ini untuk yang top kompresi 1, berarti ini 1, 2, 3 ya, sama ini top silinder
1 ya, 2 in 2X ya. Ini untuk top silinder 1 atau top kompresi 1. Yang satunya untuk top versi 4 itu 2 in X ya. Di sini silinder 4 sama innya ini silinder 3, X nya silinder 2. Jadi 2X ini ya, kemudian 2 in ini untuk top silinder 4. Setelah selesai melakukan praktek ya, ini kita bersihkan. Ini ada sedikit oli, kemudian kita pasang kembali cover headnya ke atas head. Ini harusnya dijilap juga untuk yang bawahnya. Pasang ring dan baut cover head. Aduh, jatuh. Memorinya udah mau penuh, udah penuh berulang kali ya, jadi jeda-jeda. Memori HP kita pasang ini pernafasan oli, kita kencangkan. Ini pengencangan nggak perlu kencang banget sebenarnya ya, karena sudah ada karetnya. Yang penting karetnya terjepit itu berarti udah kencang. Ini karetnya pecah, itu anak-anak kalau praktik itu pakai tenaga becak. Harusnya ini ada karetnya, sini kan ringnya ada karetnya. Karetnya udah kejepit itu udah nekan. Nggak perlu antara ring plat dengan cover head platnya itu besinya itu menempel, nggak perlu. Yang penting karetnya udah kepeng dan menekan udah. Oke, pengencangan kanan kiri bareng biar masuknya enak. Oke, selesai. Selanjutnya kita rapikan alat. Nah, setiap kali praktek itu alat dirapikan. Ya karena memorinya sudah terbatas, jadi untuk selanjutnya tinggal dinyalakan mesin. Jika mesin sudah normal semua, tidak ada kendala, dibersihkan, lepas fender cover, steering gear cover, dan seat cover, kemudian diterapkan lagi kendaraannya. Tutup kapnya ya. Baik, cukup saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.